Atas nama pribadi dan atas nama masyarakat Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri yang mendengarkan aspirasi dan harapan masyarakat agar kelompok-kelompok yang mengganggu ideologi Pancasila, yang mengganggu kenyamanan dalam berkehidupan berbangsa di Indonesia ini ditindak dengan tegas. Rupanya harapan kita, teriakan kita didengarkan oleh negara. Ini saya harus mengucapkan syukur, alhamdulillah. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, saya ingin mengabarkan kebahagiaan dan optimisme saya melihat Indonesia ke depan dengan acuan melihat gerakan masif dan sistematis dari Kepolisian Republik Indonesia atau Polri dalam menangkap kelompok-kelompok yang terindikasi mengusung sistem khilafah untuk diterapkan di Indonesia. Setelah Brebes, kemudian juga di tempat-tempat lain, pimpinan tertinggi dari Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja, juga sudah ditangkap, sudah dibawa ke Jakarta. Kemudian di kota-kota lain, penggerbekan dan pencopotan atribut-atribut Khilafatul Muslimin di Solo, juga ada di Surabaya. Jujur ini luar biasa membuat masyarakat tenang. Atas nama pribadi dan atas nama masyarakat Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri yang mendengarkan aspirasi dan harapan masyarakat agar kelompok-kelompok yang mengganggu ideologi Pancasila, yang mengganggu kenyamanan dalam berkehidupan berbangsa di Indonesia ini ditindak dengan tegas. Rupanya harapan kita, teriakan kita didengarkan oleh negara. Ini saya harus mengucapkan syukur, alhamdulillah. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa tiba-tiba Polri begitu sigap untuk bergerak? Saya menduga keras ini sahabat Indonesia bahwa ini adalah perintah langsung dari Presiden Jokowi. Presiden Jokowi ini sudah mulai bergerak menyelamatkan Indonesia. Ini yang menjadi harapan kita semua dan ini seolah-olah menjawab pertanyaan kita, mengapa negara seolah-olah tidak hadir pada saat ada konvoi kelompok-kelompok khilafah di Jakarta, di Jawa Tengah, di Jawa Barat. Ternyata keresahan masyarakat dan harapan masyarakat didengar Presiden, dan untuk itu saya berkeyakinan bahwa Presiden sudah memerintahkan dengan tegas kepada Kapolri dan jajarannya untuk melakukan penegakan hukum. Saya merupakan salah satu orang yang berbahagia. Karena apa? Sebetulnya polisi dan aparat keamanan tidak perlu mencari dalil apa yang dipakai untuk menangkap mereka. Karena apa? Karena pada saat seseorang atau sekelompok orang sudah mempunyai aksi yang bisa berpotensi mengancam ideologi Pancasila, mengancam kedaulatan negara, itu sudah jelas-jelas
melanggar konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah payung hukum paling tinggi di negeri ini. Jadi saya sangat mendukung, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden yang telah mendengarkan aspirasi masyarakat bahwa kelompok-kelompok yang mengganggu NKRI ini tidak boleh ada gitu. Saya dulu pernah menyampaikan kepada sahabat Indonesia semua melalui Opini Rudy, hampir tidak ada manfaatnya, hampir tidak ada maknanya pembangunan infrastruktur atau pembangunan fisik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini kalau kelompok-kelompok pengganggu Indonesia yang mengganggu kedaulatan NKRI ini tidak diberantas. Hampir percuma. Karena apa? Mereka akan terus-menerus menggerogoti NKRI. Mereka akan terus-menerus mengganggu keindonesiaan kita. Berulang kali saya sampaikan dalam opini saya bahwa Indonesia dengan keberagaman, banyak suku bangsa, etnis, banyak agama, dengan keberagaman bahasa, budaya, itu adalah takdir sejarah bagi bangsa Indonesia. Itu keniscayaan yang seharusnya sudah kita terima. Kita harus mengingat bagaimana susahnya founding fathers bangsa Indonesia ini dulu merajut tenun-tenun keberagaman ini menjadi satu yang bernama Indonesia. Dan itu jangan pernah kita biarkan untuk dirusak oleh siapapun, oleh kelompok manapun, dengan dalih apapun. Sahabat Indonesia, ini memang sudah menjadi virus. Pragmatisme dengan menggunakan agama. Sebetulnya intensnya, motivasinya adalah politisasi agama. Politisasi kekuasaan dengan menggunakan agama ini akhir-akhir ini memang banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Dengan menggunakan sentimen agama secara primordial, mereka menggrab masyarakat untuk mendukung kelompok tertentu, padahal sebetulnya ujungnya itu ada kekuasaan, bukan tentang agama itu sendiri. Saya ingat tahun 70, 80, 90, kita masih aman-aman saja. Keindonesiaan kita benar-benar indah. Keberagaman kita terjaga dengan indah, seperti pelangi. Pelangi itu indah karena terdiri dari banyak warna. Mijiku hibiniu. Ada merah, jingga, nila, hijau. Itulah keindahan pelangi dan itulah yang saya analogikan sebagai Indonesia. Nah, keindahan Indonesia ini akhir-akhir ini, tahun 2000 setelah reformasi ini, dengan dalih demokrasi dan kebebasan berpendapat, dicoba dirusak oleh kelompok-kelompok politik yang menggunakan jubah agama untuk meracuni orang Indonesia. Dan ini terjadi, termasuk NII, termasuk kelompok-kelompok yang disuarakan oleh Abu Bakar Basir. Nah, Hasan Baraja ini satu kelompok dengan Abu Bakar Basir. Juga Abdullah Sungkar yang sudah lari kemana ya. Jadi memang tidak ada ruang bagi mereka dan kelompok-kelompok tertentu, termasuk kelompok-kelompok yang masih mengusung HTI atau kelompok lain lah, FPI yang lama atau siapapun yang mencoba masuk ke jantung kekuasaan. Jangan pernah dibiarkan. Awalnya itu dari gerakan massa dengan meracuni masyarakat ini. Ini sebetulnya adalah feeding awal ini. Appetizer lah, makanan pembuka bagi politisi nanti untuk tahun 2024. Makanya kalau kelompok-kelompok khilafah yang sudah mulai show off dibiarkan oleh Polri, ini berbahaya. Sahabat Indonesia, sekali lagi kita memberikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo atau Pak Jokowi, yang sudah menunjukkan taringnya, tajinya untuk menjaga Indonesia.
masih ada 2 tahun. Presiden harus menunjukkan bahwa legasi utama dari seorang Jokowi selain pembangunan fisik yang luar biasa, beliau juga harus meninggalkan warisan, meninggalkan keindonesiaan kita yang damai, rukun, dan bebas dari kelompok-kelompok khilafah. Ini penting. Jangan sampai kelompok-kelompok yang berafiliasi ke transnasional, ISIS lah atau kelompok manapun, Hizbut Tahrir di luar negeri, atau mungkin kelompok Ikhwanul Muslimin yang sifatnya organisasi transnasional itu hidup di Indonesia. Ini berbahaya. Karena pada ujungnya mereka mau merusak suatu bangsa. Suriah sudah terbukti, Mesir, Libya, Lebanon sudah bisa menjadi catatan kita, jangan sampai kita menjadi seperti negara-negara itu. Dan sekarang Afghanistan. Jangan biarkan kelompok agama yang radikal, puritan menguasai negeri ini. Ini yang penting kita berikan catatan. Yang menguasai negeri ini, yang memerintah, yang kita berikan amanah untuk memimpin bangsa ini adalah orang-orang agama apapun, tapi yang paling penting Pancasilais, nasionalis. Itu yang paling utama. Jangan biarkan kelompok-kelompok lain yang didukung oleh kelompok-kelompok yang pro khilafah merajalela. Nah, untuk itu saya sekali lagi memberikan apresiasi dan mendukung dengan sangat bahagia, juga dukungan dengan doa kepada Presiden Jokowi untuk kembali menunjukkan tadinya memberantas kelompok-kelompok ini sampai seakar-akarnya. Jangan hanya sekedar ditangkap, kemudian diadili sekedarnya setahun 2 tahun lagi keluar lagi, kembali membuat ulah. Sebagai contoh Hasan Baraja, itu residivis, teroris, sudah berulang kali di penjara. Apakah sadar? Tidak. Penindakan hukum harus menimbulkan efek jera. Jangan sampai yang bersangkutan atau pengikutnya itu berulah kembali, rebound untuk merusak keindonesiaan. Itu poin saya. Jadi terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memberikan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia bahwa Indonesia harus dipertahankan apa adanya. Negara yang berbhinneka tunggal ika, negara yang berpayung dengan Pancasila, negara yang diselimuti dengan bendera merah putih dan penuh dengan keindahan keberagaman. Itu yang harus kita pertahankan. Terima kasih kepada Presiden Jokowi. Kita terus akan mendukung Bapak kalau Bapak sigap dan tegas memberantas kaum intoleran, radikalisme, dan ekstremisme. Terima kasih sekali lagi. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan penangkapan kelompok-kelompok Khilafatul Muslimin, dan saya berharap bukan hanya kelompok Khilafatul Muslimin, masih banyak kelompok-kelompok lain yang mengganggu, yang mengancam ideologi negara, yang mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan mohon kepada pemerintah, kepada Presiden dan kepada Polri untuk sigap juga menangkap dan menindak mereka. Jangan sampai mereka semakin merajalela. Itu saja pesan saya. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam Pancasila. Saya Rudi SK.